Halo pagi guys, kedengeran nggak ya suaranya ya? Mungkin kita agak cepet aja karena ini bisa jadi live kita terakhir nih di minggu ini. So, dalam 24 jam ini banyak perubahan cepet banget guys. Jadi sejak Pentagon itu udah approve ya, dana 900 triliun buat propaganda LSM. Ternyata nggak lama setelah itu malah direktur intelijen mereka itu resign guys. Jadi di Amerika itu ya kayak di Indonesia lah, ada banyak badan intelijennya guys. Ada punya kejaksaan, Jamintel ya, Jaksa Agung Muda Intel, ada yang punya polisi, ada yang punya BIN, ada yang punya tentara, BAIS dan lain sebagainya lah. Nah ternyata setelah Pentagon naikin duit buat LSM 900 triliun itu, tahu nggak teman-teman? Direktur Badan Intelijennya Amerika Serikat resign, dan dia dari divisi anti terorisme. Kalau masih ingat judul kita punya live yang kemarin, di situ gue bilang ya, terorisme bakal makin masif. Nah sekarang kita lihat ternyata namanya Joe Ken. Jadi Joe Ken ini padahal dia supporternya Donald Trump, dia mantan agent CIA. Joe Ken ini dia sekarang juga direktur nasional untuk melawan anti terorisme. Ternyata dia kemarin ngasih surat resign, resmi dia resign. Dan kalau lu baca surat resignnya, nanti kalau sempat kita bikin video lebih detail guys, tentang surat resignnya Joe Ken ini, salah metal. Kalau lu lihat surat resignnya dia, itu unik juga. Karena dia ngasih tinggalin banyak kode guys di surat resignnya dia. Ada yang udah baca nggak nih? By the way, ramalan kita udah terbukti ya. Emas turun terus, belum akan berhenti, bakal turun. Omen ada channel besar namanya FNB, nggak tahu gue apa nih, channel restoran, review makanan. Bilang Omen itu bazar pemerintah yang suka menggoreng isu. Oh itu hoax lah ya. Berulang kali gue bilang pemerintah kagak ada duit buat bayar gue bro. Kalau nggak George Soros udah dari dulu bayar gue. George Soros aja nggak sanggup, apalagi Prabowo bro. Gak cukup bro duitnya mereka bro. So kita bahas sesuai fakta aja lah. Kalau merah bilang merah, kalau hitam bilang hitam, kalau putih bilang putih. Kalau bener bilang bener. Jangan yang salah malah dibener-benerin guys. Itu udah ngaco. Ini surat tulisannya nih. Direktur Badan Intelijen Amerika Serikat Joseph Ken, spesifik loh bagian anti terorisme. Jadi ini sama seperti yang gue bilang kemarin ya, harus siap-siap kalau negara-negara berkembang ini bakal makin crash, itu yang pertama. Yang kedua, harus siap-siap bakal makin banyak kejadian aneh-aneh di negara-negara berkembang. Salah satunya kalau teman-teman lihat secret level yang kemarin, kita bahas soal tindakan terorisme. Dan ketika gue lihat, oh pas nih sesuai, ternyata nggak lama direktur Badan Nasional ya, Intelijen Anti Terorismenya Amerika Serikat malah resign, orang CIA malah resign. Dari sini udah tau lah ya, ini kode keras bahwa teman-teman harus siap. Indonesia sama nggak begitu sama kalau lu lihat zaman-zaman Krismon ya, aset-aset negara dijualin, mata uang hancur, wajar lah ya pergantian kekuasaan diboncengin sama Soros and the gang. Ya harus ada kerusuhan di mana-mana kan. Terus disusul dengan bom-bom di mana-mana. Masih inget nggak? Di sini mungkin banyak yang belum lahir, jadi lu nggak ngeh ya. Tapi ya itulah, pesta bom di Indonesia
Zaman dulu yang disalahin masih ingat nggak sih lu? Taliban, Al-Qaeda, ISIS, apalagi sih Mujahidin segala macam. Memang mereka pelakunya. Tapi sekarang kan ketahuan ternyata mereka semua adalah mantan karyawan CIA, bro, yang di training sama CIA. Jadi, dan kalau lu lihat orang-orang yang ngebom itu, ya mayoritas paspornya bukan paspor Indonesia, bro. Jadi mereka pakai paspor Malaysia. Nah, teman-teman harus catat nih yang gue bilang. Hari ini udah resmi nih, Direktur Badan Nasional Anti Terorismenya Amerika Serikat, Divisi Intelijen ya, Joseph Kane itu udah resmi resign. So, kalian bakal lihat, semoga ini nggak terjadi lah. Ini terjadi mungkin di Kazakhstan lah. Kalau negara Indonesia kan hebat-hebat guys, keren-keren pejabatnya, nggak bakal kejadian. Tapi tadi yang gue bilang, di negara-negara berkembang seperti Kazakhstan akan makin banyak keanehan, kerusuhan, kekacauan, termasuk terorisme. Tapi lu jangan kaget, mereka bakal masuk dari jalur Malaysia. Nanti lu bisa lihat, Malaysia bakal makin banyak bikin kekacauan di Indonesia. Nanti kita bahas lebih detail ya di secret level. Nanti kita bakal pindah dari sini, jangan khawatir. Dan kemarin gue habis dapat berita, gue langsung ngecek sendiri sih. Ternyata udah bergerak nih propaganda Malaysia, karena banyak duit George Soros masuk ke Indonesia, itu juga pintu masuknya dari Malaysia, guys. Anyway, gue mau baca soal surat resignnya si Joseph Kane. Dia ketakutan ini. Lu bayangin direktur intelijennya Amerika Serikat sampai ketakutan. Takut banget dia. Dia bilang gini guys, Dear Presiden Trump, setelah melakukan refleksi, saya telah memutuskan untuk resign dari posisi saya sebagai Direktur Badan Nasional Anti Terorisme di Amerika Serikat. Efektif immediately, jadi efektif today, hari ini. Ini surat asli ya guys ya, lu bisa lihat logonya. Direktur Nasional Intelligence. Terus dia bilang apa ya? Dia nggak bisa lagi mendukung serangan ke Iran karena itu melawan alam bawah sadar dia, guys. Karena menurut dia Iran itu tidak ada dalam posisi mengancam, tidak dalam posisi bisa melawan bahkan Amerika Serikat. Dan menurut dia ini sudah sangat jelas bahwa Amerika Serikat memulai perang ini, gue baca ya, gara-gara ada tekanan guys dari Papi Pupepop dan orang-orang yang sangat kuat yang melobi Amerika gitu. Nah, si direktur ini, by the way dia mantan agent CIA ya. Direktur ini dia bilang dia mendukung nih program-program Donald Trump, program-program luar negerinya Donald Trump ya. Khususnya tahun 2016, 2020, 2024 waktu periode pertama Donald Trump. Sampai kemudian di bulan Juni 2025 Donald Trump itu menurut dia itu paham bahwa Timur Tengah itu sudah disiapkan sebagai jebakan guys, perang di Timur Tengah untuk merampok rakyat Amerika Serikat. Bukan cuma soal duit ya, tapi nyawa para prajurit mereka, patriot, dan harta kekayaan dan kesejahteraan rakyat Amerika. Ya jelas aja lah ya, duitnya triliunan guys dibakar buat jadi ngebom negara lain. Oke, that's okay, masih oke. Dalam periode pertamanya Donald Trump, ini gue setuju sama yang dia bilang. Dia bilang Donald Trump lu ngerti dibandingkan presiden-presiden lainnya bagaimana cara mengaplikasikan kekuatan militer tanpa menjerumuskan Amerika Serikat.
untuk jatuh ke Infinity War, kayak perang yang nggak berkesudahan, kayak perang Vietnam, perang Teluk yang pertama tuh sama Bush yang pertama, perang Afghanistan. Amerika tuh habis duit ribuan triliun, can you imagine, bro? Nah, dia salut situ. Lu paham ya, kita mau dijebak tapi lu tidak terjebak seperti presiden-presiden Amerika yang lain. Dan buktinya apa? Karena ketika Amerika Serikat mau dijebak untuk berperang, menciptakan perang baru di Timur Tengah, Donald Trump memutuskan menghentikan itu dengan membunuh Qasem Soleimani, dengan menghancurkan ISIS. Nah, itu hal yang pas. Jadi dia lakukan yang pas untuk mencegah terjadinya perang yang lebih besar. Ya udahlah, bunuh aja, singkirkan. Tapi kemudian sekarang berbeda, guys. Dan ini gue berulang kali bilang, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, banyak orang Indonesia yang nggak paham. Hobi ngata-ngatain Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Yang padahal kalau lu lihat dari gambaran besarnya, mereka itu cuma karyawan, guys. Mereka itu cuma karyawan dari orang yang menguasai planet bumi ini, yang menguasai World Bank, yang menguasai IMF, yang memiliki MSCI, Bursa Efek, yang memiliki Fitch. At the end of the day, Netanyahu, Donald Trump itu cuma karyawan. Kalau mereka nggak nurut, nanti diganti pas pemilu, selesai. Jadi itu realitanya di negara demokrasi. Siapapun orang yang lu pilih udah pasti peliharaannya oligarki, guys. Siapapun. Kecuali ya negara lu nggak ada pemilihan umum, kecuali negara lu partainya cuma satu, kecuali negara lu bank sentralnya punya negara sendiri. Bank sentralnya bukan jadi karyawan IMF, bukan jadi karyawan Bank Dunia. Tapi nggak banyak, guys. Hampir 80% lah bank sentral di dunia ini ujung-ujungnya cuma karyawan IMF aja. Jadi kalau lu pikir seru nih, seru. Kenapa mendadak tiba-tiba resign Joseph Ken? Itu ada di page selanjutnya, guys. Second half. Nah, ini yang paling seru nih. Soal jebakan, guys. Jebakan-jebakan yang artinya nih, teman-teman harus siap ya. Negara-negara berkembang akan makin banyak aksi-aksi terorisme, aksi-aksi gangguan, aksi-aksi propaganda, guys. Yang lu jangan sampai terjebak lah. Fatih Fatahila, tempat kerja gua juga bla 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 Pak Ben, pemasok senjata perang dunia 1. Kira-kira terlibat nggak ya? Bahas Malaysia mundur dari tarif dagang USA, lu mau aja ditipu Kelvin Rizky. Propaganda Malaysia itu, mana ada Malaysia mundur dari tarif dagang USA? Nggak ada, itu palsu, hoax itu propaganda mereka. Makanya dipecat Menteri Perdagangan yang kemarin itu. Siapa? Thank you Zarif itu ya. Nggak ada otak memang. Dipecat. Sadar nggak kalian? Menteri Perdagangan Malaysia terbukti memperdagangkan, menjual negara Malaysia. Dipecat dia. Ganti menteri baru. Menteri baru salah ngomong, bro. Bilang Malaysia sudah mundur, keluar dari perjanjian dagang Amerika. Waduh, ngaco bener, nggak ada otak semua. Nanti kita bikin video lah kalau sempet. Kesalahan fatal, Malaysia ini bodoh banget. Sedih. Tapi nanti kita bahas lah lebih detail. Nah, yang seru ini, guys, yang bagian kedua. Ini ada hubungannya sama emas sih. Jadi yang bagian kedua ini yang seru. Emas ini udah kita bahas dari minggu lalu ya. Emas bakal makin terus. Dan hari ini lo terbukti emas itu makin lama makin turun. ISG, ingat ya, gue udah bilang ya, ke 6 ribuan, lo tinggal buktikan aja, gue bener atau enggak. Ya kalau lo udah follow gue dari lama, lo udah pasti tahu lah. Pasti ramalan gue yang benar. And that's okay kalau seandainya lo memang investor jangka panjang, at the end of the day, lo tahu ketika market ISG crash tahun 98, itu dari harga 700-an, crash ke harga 250, guys. Tapi kan hari ini, faktanya ya dalam jangka panjang investor diuntungkan. Ya trader-trader bego yang nggak ada otak ya rugi. Apalagi orang-orang yang percaya candlestick, orang-orang yang percaya ilmu-ilmu bintang-bintang di langit. Gimana ceritanya lo mengukur harga saham pakai bintang-bintang lain? Goblok. Mungkin bukan goblok, gila lebih pasnya.
So in the long run ya good news buat kita bisa dapat saham bagus, harga diskon, kita happy. Nah tapi yang seru ini guys, ramalan Mary sudah terbukti ya, harga saham makin jatuh, bursa efek jatuh, emas makin murah. Nah yang seru nih, bagian kedua guys, di sini. Ini yang paling seru, bagian kedua. Karena orang yang resign ini udah pernah ikut perang, dia veteran perang juga. 11 kali dia ikut perang membela Amerika. Dan dia lihat banyak keanehan guys. Kita bakal lihat keanehannya seperti apa. Ramalan emas sekali 5 juta masih berlaku, Om Ben? Iya berlaku, emas juga kan investasi ya. Jadi in the long run emas 5 juta per gram, iya betul. Tapi lu bakal lihat dalam jangka pendek ini emas tambah nyungsep guys. Wajib. Jadi kita bahas yuk sekarang di secret level. Ini menarik guys. Soalnya kalau kita lihat ya kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis guys. Namanya juga dunia politik, apalagi ini orang intelijen ya. Ketika dia resign, dia bikin surat ini, lu tahu dong ada maksudnya. Maksud yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis di sini nih. Tapi yang tidak tertulis, ini yang seru. Dan lu bakal lihat ini juga nanti. Lu bisa lihat podcast kita sama pejabat tinggi dari negara nuklir. Hopefully bisa rilis ya guys ya, karena banyak hal-hal yang sensitif. Hopefully bisa rilis videonya, karena kalau nggak kita bisa di-ban juga guys sama YouTube guys. Jadi nanti ketika kamu lihat podcast itu, kamu lihat dari situ, kamu lihat sendiri, kamu dengerin sendiri. Di situ lu bakal lihat pejabat nuklir itu, negara nuklir itu, apa yang diomongin sama dia, sama kayak tulisan ini. Padahal beda negara ya, ini kan Amerika ya, beda negara. Apa yang tersirat itu belum tentu apa yang sebenarnya. Jadi ketika nanti lu lihat itu, lu harus bijak guys, dengerin itu. Sama kayak surat ini, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Apa yang dia utarakan itu banyak yang banyak jebakannya. Gue nggak boleh bilang jebakan ya, nanti lewat gue. Itu banyak yang tidak tersirat guys. Jadi apa yang tersirat belum tentu tersurat. So itu seru banget. Ya hopefully lah Indonesia bisa survive ya. Tapi kalau lu trader mah udahlah, kasihan deh lu. Tapi kalau teman-teman investor in the long run ya kita happy aja. Gitu loh. Podcast yang Omen bilang sama pejabat negara nuklir itu harus ambil subscribe yang 500.000 atau yang 1,5 juta. Wah. Waduh, enggak dua-duanya tuh bro. Beda bro. Partai peliharaan Soros di Indonesia itu partai besar. Wah, no comment. Halo Om Ben, mau nanya, out of topic, apa dengan masuknya keponakan Prabowo sebagai deputi Bank Indonesia itu langkah Prabowo buat kendaliin BI secara nggak langsung? No comment juga. No comment. Tapi yang jelas menurut gue tidak masuk akal Bank Sentral itu tidak dibawa kendali pemerintahan, itu tidak masuk akal. Lu bisa lihat buktinya hari ini, Vietnam bisa GDP 8%. Bank sentralnya apakah independen? Tidak. Bank sentral nurut apa kata pemerintah. Makanya kalau lu hari ini ngutang, pergi lu ke Vietnam, mau jadi pengusaha kan lu, bisnis di Vietnam, bunga bank berapa? Kalau lu UMKM bunga lu cuma 1,2%. Indonesia kalau lu UMKM bunganya berapa? 13%. Sadis bro.
Lu cuma diperbudak aja sama bankers itu. Diperbudak lu. Kalau lu pengusaha kelas menengah, lu bisa dapat bunga 3% di Vietnam. Kenapa? Karena udah dikasih perintah sama Vietnam dari atas sampai bawah itu satu arah, satu visi misi, guys. Kalau negara kita GDP-nya mau 10%, target mereka sekarang 10%, lo double digit lo GDP Vietnam 2026 10%. Keuntungan perbankan di Vietnam itu ditaker sama negara. Ini fakta, guys. Keuntungan perbankan di Vietnam itu ditaker sama negara. Jadi itulah realitanya, guys. Lu bayangkan di Vietnam, lu bisnis perbankan itu nggak seksi kayak di Indonesia. Indonesia seksi banget, bro. Lu lihat perbankan Indonesia. Himbara, lu tau Bank Himbara? Satu Bank Himbara net profitnya 50 triliun, guys. Ada yang